Salam Kerahiman. Pertemuan yang keempat dengan tema taat pada Tuhan dan rendah hati. Itu tema kita sama-sama seri kerendahan hati yang keempat. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari nomor 132. Dalam sakramen tobat ada beberapa bapa pengakuan yang adalah bapa rohani sejati selama segalanya berjalan dengan baik. Ini kembali lagi Suster Faustina sharing. Dia kasih tahu bahwa dalam kamar pengakuan itu banyak bapa pengakuan yang adalah bapa rohani sejati sejauh segalanya berjalan dengan baik. Tapi ketika jiwa membutuhkan bantuan lebih besar, kalau kita ngaku dosa ya, ada yang ya dosa yang biasa ya kita ungkapkan. Tapi dalam hal ini Suster Faustina menghadapi sesuatu masalah sehingga dikatakan di sini ketika jiwa membutuhkan bantuan lebih besar, maka bapa pengakuan itu malah menjadi bingung. Mereka tidak mau atau tidak dapat memahami jiwa tersebut. Suster Faustina nggak cerita permasalahannya, dia cuma sharingkan bahwa ada bapak pengakuan yang kayaknya nggak ada masalah ya biasa-biasa saja, tapi pada waktu dia mengungkapkan satu pemikiran atau butuh nasihat atau butuh suatu arahan atau tindakan atau sesuatu yang dia sulit sehingga dia membutuhkan nasihat dari bapak pengakuannya malah jadi bingung. Entah dia tidak dapat atau nggak mau memahami jiwa tersebut. Bahkan di sini dikatakan mereka berusaha menghindar. Tapi kalau jiwa-jiwa itu rendah hati, maka ia selalu memetik manfaat walaupun sedikit. Mungkin kita juga sering ya lakukan. Pada waktu kita mau mengaku dosa, kita berharap apa yang saya lakukan didengarkan oleh pastor, dan pastor itu memberikan semangat, memberikan nasihat supaya lain kali mungkin menjadi lebih baik. Tapi pernah juga kan ketemu dengan bapak pengakuan yang dalam tanda kutip menegur. Ada yang pernah cerita, aduh saya nggak mau ke Romo itu lagi. Kenapa? Saya dimarahin, kok dosanya itu lagi kok nggak berubah. Jadi ada terkesan dia berharap ada dukungan, ada pengampunan, tapi sepertinya mendapat tuduhan, kok dosa lagi. Apalagi dosanya dosa lagi yang sama ya. Sehingga biasanya kalau sama pastor itu saya nggak mau, saya pindah yang lain. Itu yang fakta terjadi. Tapi di sini Suster Faustina bilang, kalau jiwa itu sungguh-sungguh rendah hati, dia tetap datang ke Romo yang ada, yang memberikan sakramen tobat, maka dia akan selalu memetik manfaat walau sedikit. Jadi nggak pernah ada yang sia-sia. Ada juga dulu ya, pernah saya suka ngaku dosa kalau setelah misa pagi. Berapa lama sekali gitu, mungkin 1 bulan 1 kali. Nah, sering ketemu dengan teman yang juga punya rutinitas seperti itu. Jadi saya bilanglah sama teman itu, kita mau ngaku dosa. Dia bilang iya, ya udah kamu yang ngomong sama Romo setelah perayaan Ekaristi. Romo, saya mau ngaku dosa. Nggak ada masalah kan? Tiba-tiba Romo itu ketemu sama saya, terus dia bilang, kamu mau ngaku dosa? Kenapa bukan kamu yang ngomong? Kenapa harus orang lain yang ngomong? Salah paham ya. Padahal memang kita sama-sama mau mengaku dosa. Itu salah satu. Ada lagi yang terjadi, memang tidak di dalam periode misalnya sebelum Paskah atau sebelum Natal, pengakuan dosa yang dilakukan. Pernah juga 1 kali, Romo, saya mau mengaku dosa. Itu setelah misa pagi ya. Langsung muka Romonya nggak welcome ya. Jadi kita juga jadi rasa kecut gitu ya. Aduh, lain kali jangan sama dia lagi deh misalnya ya, hal-hal seperti itu. Tapi
melalui devosi kepada kerahiman ilahi, saya malah jadi tergerak berdoa buat Romo tersebut. Bukan untuk memberikan menyenangkan saya, memenuhi harapan yang saya harapkan dengan menerima sakramen tobat tersebut, tapi ya diberi kesadaran bahwa dia pun manusia, bisa bosen, bisa ya mungkin. Saya pernah dengar satu Romo ya bercerita, dia bilang begini, aduh Bu Esther, kalau Ibu Esther mendengarkan pengakuan dosa orang, waduh, ya kita bisa bayangkan ya. Tapi kan Romo harus punya telinga untuk mendengar. Sehingga saya pernah dengar juga ada satu Romo bilang, dia nggak tahan mendengarkan pengakuan dosa itu lebih dari 2 jam. Kalau tadinya saya pikir kan cuma dengerin aja dia ngomong apa, terus udah gitu kasih absolusi atau kasih nasihat. Tapi ternyata kalau Romo itu membawa sharing pengakuan dosa tersebut, masuk ke dalam doa dia, masuk ke dalam keprihatinan dia, masuk ke dalam kepedulian dia, akan betul-betul terbeban berat. Kalau orang datang ke saya, misalnya karyawan saya datang ke saya, dia ngaku, saya salah Bu. Saya masih bisa negur dia, kenapa kamu salah? Kan sudah saya kasih tahu, jadi ada komunikasi. Tapi kalau dalam sakramen tobat, apapun yang diakukan, kan Romonya diem. Ternyata mendengarkan itu jauh lebih berat. Maka mari kita juga lebih sering berdoa untuk Romo, supaya dia bisa melayani, bisa dipakai sama Tuhan untuk menjadi gembala, untuk melayani, untuk memberi nasihat, supaya dia juga punya kesanggupan. Kembali lagi yang tadi saya bilang, dia juga manusia, dia juga bisa capek, dia bisa juga barangkali kesel ya dengar, aduh kok ngaku dosanya seperti itu. Saya pernah satu kali mengalami ya saya bukan pastor, tapi ada seorang bapak datang ke saya, dia mau bercerita. Ya karena dia datang mau bercerita, ya saya dengerin. Tapi dalam ceritanya itu, waduh, luar biasa membuat saya tidak nyaman. Karena dia bercerita tentang kehebatan, tentang kebaikan dari orang yang dimana perbuatan si bapak itu dengan si perempuan itu perbuatan yang terjadi perselingkuhan gitu ya. Aduh, saya udah gak tahan dengarnya. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, dengerin sampai akhir. Dan di situ kamu juga bisa tahu betapa susahnya, betapa menderitanya para Romo untuk mendengarkan pengakuan dosa kalian. Jadi ya udah saya dengerin sampai akhir. Tapi yang terjadi di akhir, jadi segala pujian itu hanya untuk bercerita tentang kejadian. Tapi di akhir cerita, dia bercerita bagaimana Tuhan bekerja, menyelamatkan pernikahan dia, menegur dia, dan akhirnya dia sadar bahwa dia salah. Coba kalau saya di tengah jalan udah stop Pak, saya udah gak mau dengar lagi. Mungkin belum sampai ke pertobatan, saya nggak tahu ya. Nah itulah kerjanya Tuhan, kembali lagi. Semakin peduli pada Romo-Romo. Saya mendapat satu masukan, ternyata mendengarkan juga menjadikan satu karunia yang besar karena enggak gampang mendengarkan orang. Kadang, Suster Faustina lanjutkan ya, Allah sendiri memancarkan seberkas sinar ke dalam lubuk jiwa itu. Jadi walaupun dia mengungkapkan apa yang dia butuhkan kepada Bapak pengakuan tidak menjawab, memenuhi apa yang diharapkan oleh si yang mengaku dosa, tapi di sini dikatakan oleh Suster Faustina, Allah sendiri memancarkan seberkas sinar ke dalam jiwa tersebut. Dan pernah juga terjadi, akhirnya Bapak pengakuan itu berkata sesuatu yang dimana Bapak pengakuan sendiri tidak sadar apa yang dia katakan. Dan itu persis seperti apa yang Yesus bilang. Pada waktu engkau mau ngaku dosa, aku sudah nunggu engkau di ruang sakramen tobat tersebut. Dan aku memakai pastor itu sebagai
apa yang Yesus mau sebagai alatnya untuk menyampaikan apa yang mau Yesus katakan. Dan pengalaman ini juga dialami oleh Suster Faustina. Tapi hendaknya percaya bahwa kata-kata yang dikatakan oleh pastor tersebut adalah kata-kata dari Yesus. Sesuatu yang datang langsung dari Allah. Nah, ini Suster Faustina cerita lagi. Ada imam yang selalu bersikap keras dan menentang masalah-masalah yang aku ungkapkan. Dia kan, Suster Faustina bisa bercerita, saya ketemu Tuhan, Yesus bilang saya disuruh melukis gambar Yesus yang Maha Rahim, nanti bilang lagi Yesus minta saya untuk bikin kongregasi, jadi banyak hal ya. Dan pastor itu bersikap keras dan menentang masalah-masalah yang aku ungkapkan. Tapi dia suatu saat berkata, jadi pada waktu Suster Faustina kan di sana nggak semudah kita ya mencari Bapak pengakuan sesuka kita. Di sana kan di dalam biara kan ada jadwal di mana romo-romo tertentu hadir datang untuk memberikan sakramen tobat. Jadi di sini Suster Faustina katakan, suatu saat dia berkata, ingatlah Suster bahwa kalau Allah meminta hal ini dari suster hendaknya tidak melawan dia. Jadi berlainan dengan hal-hal yang lalu yang si Bapak pengakuan lakukan. Dan kedua, Bapak pengakuan tersebut katakan, tenanglah, apa yang sudah dimulai oleh Allah akan dia selesaikan. Dan yang ketiga, saya ingin menegaskan hal ini pada suster, kesetiaan kepada Allah dan kerendahan hati. Jadi Suster Faustina menangkap satu hal, apa yang dia ceritakan, apa yang dia butuhkan mungkin nggak gitu nyambung dengan jawaban-jawaban pastor tersebut, tapi itu dia imani sebagai itulah yang dikatakan oleh Tuhan melalui pastor tersebut. Jelas imam itu dipakai Tuhan. Bukan karena dia mengerti apa yang dikatakan oleh Suster Faustina, ya. Karena Suster Faustina cerita lagi. Tapi setelah mengatakan 3 hal tersebut, si Bapak pengakuan itu situasinya udah berubah lagi sama sekali. Jadi perubahan itu ditangkap oleh Suster Faustina sebagai sesuatu yang memang dia sendiri nggak sadar dia katakan. Apakah mungkin kata-katanya jadi keras lagi, atau mungkin kata-katanya nggak percaya apa yang Suster Faustina katakan, di sini nggak diceritakan ya. Tapi di sini Suster Faustina mau sharing bahwa Tuhan pakai Bapak pengakuan tersebut untuk menguji kerendahan hati dan kesetiaan Suster Faustina. Hal itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita kalau mau ngaku dosa kan suka pilih ya, romonya yang oke, romonya yang gak galak, romonya yang ya teman atau banyak hal. Tapi dari pengalaman hari ini, ternyata dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan dengan segala masalah yang dihadapi untuk kita tetap setia dan taat. Dan Tuhan tetap akan memberikan sinar-sinar pencerahan kepada jiwa yang datang padanya. Itu aja. Salam kerahiman. Jesus, divine mercy.